What happened? Too hard to tell. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal yang kamu lewatkan di Hawkeye episode 1 dan 2. Untuk daftar ini, kita akan melihat callback MCU terbaik, referensi buku komik, dan easter egg dalam 2 episode pertama dari series Hawkeye. Jika kamu belum melihat episode terbaru, hati-hati bakal ada spoiler alert. Apa momen favoritmu dalam series Hawkeye? Beritahu kami di komentar di bawah. Nomor 10, menara lonceng ini didedikasikan untuk penjahat MCU. I know it's a bet, but are you sure that arrow won't damage it? No. Kami awalnya mengira penghancuran menara lonceng yang gak sengaja oleh Kate di kampusnya adalah hal yang buruk. Namun kami berubah pikiran segera setelah kami melihat untuk siapa itu didedikasikan. Jika kamu nge-pause di episode ini pada saat yang tepat, kamu akan melihat nama Obadiah Stane di plakat menara lonceng. Pengusaha ini terkenal meminta The Ten Rings menyingkirkan Tony Stark secara permanen di film Iron Man pertama. Compliments of Tony Stark. If you kill him when you were supposed to, you'd still have a face. He paid us trinkets to kill a prince. Meskipun secara publik terungkap sebagai penjahat lebih dari 1 dekade sebelum peristiwa Hawkeye, menara lonceng masih tetap didedikasikan untuknya. Kami pikir Kate pantas mendapat pujian ekstra dari sekolahnya karena merusak momen Stane yang terkenal jahat. I'm about to replace an irreplaceable clock tower. Isabel Tower. Nomor 9, lirik lagu secara halus menghina The Avengers. Sementara Rogers the Musical mungkin tampak seperti dibuat untuk memuji para pahlawan, liriknya memberikan sedikit ejekan pada mereka. Setelah menyebutkan bahwa kota-kota yang dilindungi Avengers cenderung hancur, para pengisi acara menyanyikan "Kami akan menyalahkanmu, tapi kamu aman untuk sekarang". Dan juga beberapa properti Marvel mengeksplorasi apa yang terjadi ketika orang marah tentang kerusakan tambahan yang ditinggalkan para pahlawan. Pada series Jessica Jones, pahlawan wanita ini hampir ditembak oleh warga New York yang marah meskipun gak ada hubungannya dengan pertempuran yang terjadi di situ. While all around me, you people were raining down hell. So go after the big green guy at the flag waver. I wasn't even there. Consider it a preventative measure for next time. Kesepakatan Sokovia juga dibuat untuk membantu menjaga Avengers tetap terkendali. Siapapun yang menulis musikal itu jelas tidak mau membiarkan para pahlawan lolos dari jejak kehancuran yang mengikuti mereka. What are you doing here? Why is everyone singing and dancing about everything? I don't know. Nomor 8, Hawkeye menyelamatkan Kate lagi. Mommy! Mommy? Mommy, what's happening? Segera setelah kami melihat adegan pembukaan ditetapkan pada tahun 2012, kami memiliki perasaan tenggelam Kate akan terjebak dalam pertempuran New York. Untungnya, Hawkeye menjaga Kate agar tidak menyerang Chitauri dengan satu panah tepat waktu. Momen penting dalam kehidupan Kate ini awalnya sedikit berbeda dengan di komik. Dalam komiknya, Kate muda ditangkap oleh penjahat super konyol bernama The Matador. Ketika Kate mencoba kabur, Hawkeye menghentikan orang jahat yang mengejar Kate dan membantunya mendapatkan kebebasan. Kedua versi latar belakang Kate menunjukkan bagaimana satu para yang ditembakkan ke musuh mengubah seluruh lintasan hidupnya. Whatever you need, I'm here for you. I need a bow and arrow. Nomor 7, referensi pada asal-usul karnaval Klan. You doing? I'm trying to sell it. You gotta make it real. You gotta believe it. Just kill me. Meskipun kami masih menunggu untuk melihat semua latar belakang Klan, para penulis tampaknya mengisyaratkan asal-usul tradisionalnya di episode kedua. Dalam komik, ia bergabung dengan sirkus setelah menjadi yatim piatu di usia muda. Dia menghabiskan bertahun-tahun menjadi seorang performer sebelum mengalami pertemuan yang menentukan dengan sesama pahlawan yang membuatnya menjadi seorang Avenger. Menyaksikan Hawkeye berpura-pura kalah dalam pertempuran di depan kerumunan Larapers yang bersorak terasa seperti referensi ke hari-hari penampilan sirkusnya. Dalam episode yang sama, ia juga akhirnya terikat pada perjalanan karnaval di pangkalan rahasia. There you go. Don't worry, you will not fall off. It's strong. Thank you. Mudah-mudahan referensi kecil untuk hari-hari sirkus di buku komiknya hanyalah pertanda untuk flashback besarnya Klan. I mean, come on. You did have fun, right? Glad I did it. Nomor 6, Klan mengambil halaman dari buku Natasha.
Hawkeye memutuskan cara terbaik untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari mafia adalah dengan membiarkan mereka menangkapnya. Sangat lucu melihat betapa keren dan tenangnya dia dalam situasi yang sangat berbahaya. Rasanya seperti Hawkeye mendapat ide tertangkap dan kabur dari Black Widow. What's the play? Little catch release. Nice. One of Nat's old moves. Be careful. Dia terkenal memulai film Avengers 2012 dengan sengaja diikat sehingga dia bisa mengekstrak informasi penting dari yang menculiknya. I'm working. This takes precedence. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. I don't give everything. Look, you can't pull me out of this right now. Natasha. Barton's been compromised. Sementara Natasha berpura-pura dan acting sebelum merusak karakter, Clint benar-benar nggak repot berakting sama sekali. Sejak Kate menginterupsi rencananya, kita nggak akan pernah tahu apakah pendekatan santainya terhadap taktik teman lamanya akan berhasil. Look what you did. I was just trying to help, okay? Don't talk. Nomor 5, Clint mengekspos Duquesne di komik. She both desires my approval yet wants to set firm boundaries. She feels threatened by me, and you know what? I can understand why. Sepertinya ada sesuatu yang menyeramkan bersembunyi di balik senyum lebar dan kumis Jack Duquesne yang terawat baik sejak kami bertemu dengannya. Dan selama episode kedua, Kate melihat beberapa bukti yang memberatkan bahwa dia mungkin telah mengambil nyawa pamannya. He's lying. To be fair, I did downplay my skill and repeatedly lie about it. Meskipun kami belum tahu apakah dia bersalah, kami yakin bahwa alur cerita ini mencerminkan asal-usul komik Clint. Hawkeye muda mendapatkan pelatihan tempur oleh seorang pria bernama Jacques Duquesne dalam komik. Setelah Clint mengetahui mentornya mencuri uang, keduanya berduel mematikan. Sementara Hawkeye kemudian menjadi pahlawan super, Jack melakukan tindakan jahat dengan nama penjahat super Swordsman. Kesamaan antara cerita Kate dan Clint membuat kita yakin bahwa Jack Duquesne tidak bisa dipercaya. Sorry for scaring you into telling the truth. Smart as a whip, this one, huh? Nomor 4, penyamaran Hawkeye sebagai referensi pahlawan sejati. Told you. Yeah. Gotta get that suit. Ketika apartemen Kate terbakar, Clint gak punya cukup waktu untuk mengambil baju Ronin-nya. Dia kemudian kembali ke tempat kejadian dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Helm yang dipakai Clint terutama memiliki nomor 54, tepat di bagian depan. Meskipun ini mungkin tampak seperti detail kostum random pada awalnya, ini sebenarnya merujuk pada peristiwa kehidupan nyata yang tragis. Pada 11 September 2001, 15 petugas pemadam kebakaran dari Engine 54 kehilangan nyawa mereka ketika mencoba menyelamatkan orang lain. Pengorbanan yang mereka lakukan terus dikenang 20 tahun setelah peristiwa itu. Melihat Avenger yang fiksi memakai simbol pahlawan kehidupan nyata adalah penghormatan yang halus namun sangat menyentuh. Nomor 3, anggota mafia Maya Lopez pernah menjadi Ronin pertama. We have them both. We have them. Di akhir episode kedua, kami pertama kali melihat Maya Lopez. Fakta bahwa dia dan sesama anggota mafia mengejar Ronin sangatlah ironis. I guess I am who you think I am. I'm not the guy you're looking for. Dalam komik, Maya adalah orang yang memunculkan nama dan penampilan Ronin sendiri. Dia bertarung bersama para pahlawan sebagai Ronin sebelum menyerahkan mantel itu kepada Clint Barton. Mengingat sejarah komik Maya akan menjadi referensi yang keren untuk melihat Hawkeye memberikan restunya untuknya menjadi versi Ronin yang berbeda. Tapi bahkan jika alur cerita ini tidak berjalan, kami akan tetap berharap bahwa Maya tidak akan menjadi salah satu musuh Clint selamanya. You're in trouble now, bro. Nomor 2, Bibi Kate secara tradisional memiliki hubungan menarik dengan Hawkeye. Okay, not exactly a fortress, but it'll do, right? It's my aunt's place. She's in Florida for the winter. Kate menemukan tempat terbaik untuk bersembunyi dan menemukan jubah mandi mewah di tempat bibinya. Menurut bel pintu dan poster film, bibinya adalah seorang aktris bernama Moira Brandon. Bintang film ini berperan besar dalam alur cerita Hawkeye. Ketika pahlawan ini sedang mencari pangkalan West Coast Avengers, dia menawarkan rumahnya. Selama tur, mereka diserang oleh super villain. Aktris itu menyelamatkan Hawkeye dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Nggak jelas seberapa dekat Moira MCU dengan Hawkeye saat ini, atau yang akan datang, tapi karena Clint dan Kate secara historis penting bagi West Coast Avengers, sangat tepat jika aktris itu membantu salah satu dari mereka memberikan versi live action tim sebuah rumah. Let me guess, we're going to your safe house?
Is it an Avengers Tower? No. Tony sold that a few years ago. That is so sad on so many levels. Sebelum kami menyebut pilihan pertama kami, berikut adalah beberapa honorable mention. Ant-Man muncul di Rogers the Musical untuk memberi penghormatan pada tim Avengers tahun 1960-an. Pahlawan berbau ukuran ini adalah bagian dari line-up Avengers pertama di komik. Yo, honey, I know what happens. I was there. You knew who wasn't there. It's that guy. Ant-Man. The battle's just begun. We'll conquer the Chitauri. Then get Shawarma when we're done. Kate menyelamatkan Lucky si anjing pizza kali ini. Meskipun Clint menyelamatkan anak anjing di komik, kami senang Lucky tetap aman. Check it out. A ninja saved a dog. Oh, it's amazing. Helm larapnya Clint akan membuatnya terlihat seperti Thor. Jika dia terlihat mengenakan wig pirang itu, para Avengers pasti akan ngebully Hawkeye terus. Helmet. I mean, do I have to? Bintang Broadway terkenal Adam Pascal ada di Rogers the Musical. Dia memainkan penduduk New York dengan suara yang mematikan. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Grills mungkin dalam bahaya serius. Merry Christmas. You too, Clint. Take care. Oh, yeah, I'm Grills. Nice to meet you, Grills. Seorang larper bernama Grills berpikir mengalahkan Hawkeye dalam pertarungan palsu adalah titik tertinggi dalam hidupnya. Tapi jika seri ini mengikuti komik, duel mereka mungkin menjadi kejatuhannya. Dalam satu cerita, seorang pembunuh bernama Kazi, aka si Badut, disewa untuk mengajar Hawkeye. Salah satu hal jahat pertama yang dilakukan penjahat ini adalah membunuh Grills hanya karena ia dekat dengan Clint. Selama 2 episode pertama, kami telah melihat Kazi versi MCU di beberapa adegan. Berdasarkan ekspresi wajahnya saja, ia sepertinya punya dendam besar dengan Clint. Kami berharap Hawkeye bisa menghentikan si pembunuh sebelum Grills terluka. Akan sangat memilukan melihat seorang larper yang terikat dengan Avengers menemui akhir yang tragis. But seriously, thank you. I owe you one. Like, this has been like the best day of my life. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.